Rasul berkata, ya Allah ampuni aku. Mereka minta ampunan, Allah ampuni dosa mereka. Mereka minta taubat, aku terima taubatnya. Mereka minta hajat, aku kabulkan hajatnya. Karena mereka tamuku, apapun yang mereka minta akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu jadi tamunya Allah, bersihkan kau punya hati, bersihkan kau punya niat. Nafkah, rezeki yang kamu bawa harus nafkah yang halal, harus rezeki yang halal. Jangan dari nafkah yang haram. Ada dua kelompok kelak ketika mereka pergi haji. Kelompok pertama, ketika mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik. Malaikat menyeru, hajimu diterima, hajimu mabrur, panggilanmu diterima, seruanmu diterima. Kenapa? Karena rizkimu halal, nafkahmu halal, bekalmu halal, niatmu bagus, niatmu baik. Tidak kamu keluar dari tanah ini kecuali dapat rahmat dari Allah. Kelompok yang kedua, mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik. Tiba-tiba terdengar seruan, panggilanmu ditolak, seruanmu ditolak, hajimu ditolak. Kenapa? Nafkahmu haram, bekal yang kau bawa bekal haram. Kamu datang haji dari hasil mencuri, uangnya dari hasil korupsi, uangnya dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil merampas haknya orang, dari hasil melebihkan timbangan, dari hasil menyusahkan orang. Hajimu ditolak. Tidaklah kamu pulang kemari, tidaklah kamu pulang dari sini kecuali hanya mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saudara-saudara yang mau pergi haji, luruskan kau punya niat, pasang kau punya niat. Kamu punya uang, mampu untuk pergi haji, cepat-cepat berangkat haji. Dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Seorang hamba, aku berikan dia keluasan tenaga. Dia punya tenaga, mampu, kuat, sehat. Aku beri dia juga keluasan harta. Punya uang, punya nafkah, punya belanja. Cukup dia untuk pergi haji. 5 tahun berlalu dalam kecukupan jasad, 5 tahun berlalu dalam kecukupan harta, tapi dia tidak kembali kepadaku. Maksudnya 5 tahun berlalu dalam keberadaan harta, 5 tahun berlalu kamu banyak uang selama 5 tahun, mampu pergi haji, tapi nggak pergi. Apa kata Allah? Maka kamu tidak akan mendapatkan rahmatku. Yakni apa? Kamu akan mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun bagi kalian yang belum mampu jasad, yang belum mampu uang harta untuk pergi haji, niatkan dari sekarang. Ya Allah, saya niat, kalau saya punya uang saya mau pergi haji. Ya Allah, saya niat, kalau saya ada keluasan harta, saya ingin menjadi tamumu pergi haji. Tiba-tiba kamu mati dalam niat tersebut, kamu mendapatkan pahala haji walaupun kamu tidak haji. Berapa banyak orang-orang mendapatkan pahala haji mabrur padahal mereka tidak haji. Contoh, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau mendengar malaikat sedang bercakap-cakap. Ini malaikat lagi ngobrol. Kata malaikat, tahun ini ada 600.000 orang yang pergi haji. Tahun ini 600.000 orang pergi haji. Tapi yang diterima cuma satu. Namanya Ali Al-Muwaffaq. Cuma dia yang hajinya diterima. Dia adalah seorang penjahit tukang sol sepatu. Abdullah bin Mubarak heran, 600.000 orang pergi haji, tapi cuma satu yang hajinya mabrur. Dicari, orangnya ada di Damaskus. Ketika Imam Abdullah bin Mubarak sampai ke Damaskus, dicari seorang penjahit sepatu yang namanya Ali Al-Muwaffaq. Tiba-tiba beliau ketemu. Kamu Ali Al-Muwaffaq? Iya, saya Ali Al-Muwaffaq. Tolong cerita kepadaku, kenapa kok haji kamu diterima? Loh, saya nggak pergi haji, kata beliau. Terus coba ceritain amal apa yang kamu lakukan. Beliau cerita, oh kemarin saya punya istri lagi ngidam. Ngidam apa? Perempuan kan kalau ngidam aneh-aneh.
Saya punya istri ngidam daging milik tetangga sebelah yang sedang dipanggang. Saya mau cari daging lain, dia nggak mau. Maunya daging tetangga yang ada di sebelah yang lagi dipanggang. Emang kalau orang ngidam itu aneh-aneh. Sama kayak saya punya istri. Istri saya ngidamnya apa aneh. Saya tanya, kamu ngidam apa? Saya ngidam, saya pengennya Kak Bahar nikah lagi. Akhirnya pergi Imam Ali Al-Muwaffaq ke tetangganya. Imam Ali bilang, saya mau beli, kamu punya daging. Oh maaf, daging ini gak dijual. Tapi istri saya ngidam, tolong. Wahai Syekh, bagi kamu daging ini haram, bagi saya daging ini halal. Emang kenapa? Ini daging adalah bangkai keledai. Kamu orang mampu, bagi kamu ini daging adalah haram. Saya, Yaab, janda, anak-anak saya yatim, berhari-hari nggak makan, sehingga bagi saya bangkai ini halal bagi saya. Aku pun kasihan, maka aku berikan semua bekal hajiku kepada dia. Gara-gara itu hajinya diterima mabrur, niatnya sampai, dapat pahala mabrur, walaupun jasadnya tidak pergi ke sana. Oleh karena itu, kalau punya harta, punya uang, niatkan dari sekarang untuk pergi haji. Adapun bagi orang-orang yang punya uang, punya harta, tapi nggak mau pergi haji, bukan dia yang nggak mau pergi haji, tapi Ka'bah nggak mau didatengin sama orang yang congornya kayak begitu, saudara-saudara. Siapa kamu, siapa Ka'bah? Kalau ada orang punya uang tapi nggak mau pergi haji, bukan dia yang nggak mau pergi haji, bukan. Tanah Mekah nggak mau diinjek sama orang yang congornya kayak begitu. Kalau ada orang punya uang tapi nggak mau pergi haji, bukan dia nggak mau pergi haji. Hajar Aswad nggak mau dicium sama orang yang punya congoran kayak begitu. Orang-orang yang haji, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Contoh, Al-Imam Ibn Munkadir. Al-Imam Ibn Munkadir, beliau haji 33 kali. 33 kali haji. 33 kali wukuf. Ketika sedang wukuf di Arafah, wukuf yang ke-33, tiba-tiba beliau berdoa, ya Allah, wukufku yang pertama untuk menggugurkan rukun hajiku. Wukufku yang kedua, aku hadiahkan pahalanya untuk bapakku. Wukufku yang ketiga, aku hadiahkan pahalanya untuk ibuku. Sisa 30 ini aku hadiahkan untuk semua orang-orang yang wukuf di padang Arafah ini. Tiba-tiba dia tertidur. Ketika dia sedang tertidur, terdengar suara, wahai Ibn Munkadir, apakah engkau akan mendermawakan dirimu kepada Sang Maha Dermawan? Hei Ibn Munkadir, ketahuilah bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah 60.000 tahun sebelum Allah ciptakan padang Arafah. 60.000 tahun sebelum Allah ciptakan Arafah, sudah Allah ampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah. Berarti orang-orang yang haji itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tidak mampu tapi tetap berusaha pengen naik haji, kata Habib Abdullah Haddad, itu merupakan tanda sebagai kesempurnaan imanmu. Gak punya uang tapi tetap berusaha pengen haji, itu tanda kesempurnaan iman. Tapi gak punya uang, maksa pergi haji sampai anak istrinya terlantar, pergi haji tapi bikin susah orang, kata Habib Abdullah Haddad, ini justru jatuhnya haram. Jadi sama kayak orang bangun rumah tapi dengan waktu yang sama dia menghancurkan satu kota. Jadi kamu gak cukup hartamu, niatkan dari sekarang. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kamu tamu-tamunya Allah, sehingga bisa pergi haji dan menjadi haji yang mabrur. Loh Beb, contoh haji mabrur itu seperti apa? Ada tandanya, ada alamatnya. Kamu lihat artis-artis tuh, banyak artis-artis di TV, betul? Banyak artis yang naik haji, betul? Mereka pergi haji pakai pakaian ihram, pergi haji, pakai jilbab ditutupin, pulang pakai rok mini, pulang joget dangdut, pulang goyang itik, pulang goyang ngepor, tetap gak berubah. Kenapa? Karena pergi haji
hajinya nafkahnya haram. Pergi hajinya nafkah yang dipakai dari hasil jualan aurat, jualan tetek, tahu tetek, jualan payudara, jualan aurat, jualan paha. Makanya hajinya nggak mabrur. Kenapa? Nafkah yang dipakai nafkah haram. Kamu kalau mau lihat orang hajinya diterima gampang. Sebelum haji baik, habis haji lebih baik dari sebelumnya. Sebelum haji buruk, habis haji jadi hamba yang baik. Yakni apa? Bertambah ketaatannya, al-barakah, berkah. Nih banyak orang Banjar, orang Madura suka ngomong berkah. Dikit-dikit beb minta berkahnya, beb minta berkahnya. Berkah itu apa? Hah? Berkah itu bukan bertambah harta, bukan. Bukan bertambah pangkat, bukan. Bukan bertambah umur, bukan bertambah jabatan. Al-barakah tusidukum fit ta'ah. Barakah bertambahnya ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebelum haji buruk, habis haji baik, bertambah kebaikannya, berarti hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat saya yang terakhir kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir di majelis ini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun." Katakanlah olehmu wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Apakah sama para ulama dengan para pejabat? Apakah sama para ulama dengan presiden? Apakah sama para ulama dengan menteri? Apakah sama para ulama dengan polisi? Ai la yastauna abada, la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Saudara-saudara, jangankan ngomong ulama, kejauhan ngomongin ulama. Kita saja yang duduk pada malam hari ini, thalibul ilm, kita para santri yang duduk pada malam hari ini, karpet yang kalian duduki ini, karpet merah yang kamu duduki, tuh yang di belakang yang duduk di terpal, terpal yang kalian duduki, karpet yang kalian duduki, saya Bahar bin Ali bin Smith, saya bersumpah demi Allah, karpet yang kalian duduki di sisi Allah lebih mulia daripada kursi bangku yang diduduki oleh kursi presiden, saudara-saudara. Kenapa? Karena kursi, karena karpet yang kalian duduki untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau karpetnya saja nggak sama, bagaimana dengan santrinya? Santrinya nggak sama, bagaimana dengan ulamanya? Kan Allah udah bilang di Al-Quran, apa? Nabi udah bilang dalam hadis, apa? Ad-dunya mal'un, mal'un wa ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa aliman au muta'alliman. Dunia ini terkutuk, dunia ini hina, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada dalamnya semuanya terlaknat. Apapun yang ada dalamnya illa kecuali zikrullah. Orang-orang yang mengingat Allah, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Orang-orang yang hatinya bersih, dia kosongkan hatinya dari dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Hatinya bersambung dengan Allah. Lidahnya basah dengan Quran, zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Orang-orang yang alim, wa'aliman. Orang-orang yang alim, atau muta'alliman, atau orang-orang yang menuntut ilmu. Inilah golongan yang mulia. Kalau ada pejabat gak mau berzikir, gak mau ingat Allah, gak taat, gak patuh, gak tunduk, orang alim bukan, penuntut ilmu juga bukan, berarti dia termasuk dalam mal'un yang dimaksudkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tanya sama orang Banjar, semuanya jawab yang keras, ulama dan pemerintah sama apa tidak? Jawab kurang keras, sama apa tidak? Yang keras sama apa tidak? Ulama dengan presiden sama apa tidak? Kurang keras sama apa tidak? Ulama dan tentara sama apa tidak? Ulama dan polisi sama apa tidak? Ulama dan menteri sama apa tidak? Ulama dan pengusaha sama apa tidak? Ulama dan pedagang sama apa tidak? Siapa yang lebih mulia? Jawab yang keras, siapa yang lebih mulia? Kurang keras, siapa lebih mulia? Siapa yang lebih agung? Siapa yang lebih luhur? Siapa yang lebih wajib ditaati?
Siapa yang lebih wajib dicintai? Siapa yang lebih wajib diikuti? Allahu Akbar. Ulama, saudara-saudara, makanya ulama itu gak sama. Mereka golongan-golongan yang mulia, golongan-golongan yang agung. Sampai-sampai Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, yang ngomong Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, bukan Bahar bin Smith, bukan. Yang ngomong Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Kalau mau salahin Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Berani kamu nyalahin Abu Aswad Ad-Du'ali yang nemu ilmu nahwu? Apa kata beliau? Al-ulama al-muluk hukamun linnas, wal ulama hukamun lil muluk. Apa kata beliau? Sesungguhnya al-muluk, raja-raja, yakni as-salatin, para penguasa-penguasa, umara, para pemerintah-pemerintah, mereka itu yang mengatur manusia, menghukum manusia, memberikan aturan kepada manusia. Terus siapa yang bisa menghukum mereka? Terus siapa yang bisa mengatur mereka? Al-ulama hukamun lil muluk. Para ulama yang mengatur para pejabat. Para ulama yang bisa menghukum para pejabat. Makanya saya bilang kan apa? Kita orang ini, Habib-habib zaman sekarang, kita ini masih lembut. Habib Rizik lembut, saya lembut. Beda dengan Habib-habib zaman dulu, jit-jitnya kita orang. Kita nampar pejabat yang zolim itu cuma pakai mulut. Njit-njit kita nggak pakai mulut. Contoh, kamu tahu Habib Abdurrahman Masyhur? Ada Habib Abdurrahman Masyhur, Sahibul Bughyah, yang ngarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, yakni fatwa ulama mutaakhirin. Itu di zaman beliau sultan ada dua. Ada Sultan Al-Qadiri, ada Sultan Al-Ghiti. Di zaman beliau ada Sultan Al-Ghiti. Ini sultan ngambil pajak dari rakyat. Ketahuan sama Habib Abdurrahman. Ketemu di jalan, papasan di jalan. Habib Abdurrahman nggak ngomong. Kenapa kamu begini? Enggak, langsung ditampar. Kamu jangan menambah-nambahkan apa syariat Nabi Muhammad. Itu Habib itu. Nah, saya lagi bayangin bagaimana kalau Habib Ali ketemu Jokowi terus ditampar. Saya lagi bayangin gimana kalau saya ketemu Jokowi terus kau. Kemarin saya diundang Ramadan kalau nggak salah, diundang di MPR RI. Jokowi hadir, semua hadir. Cuma saya nggak mau datang. Walaupun nama saya disebut Habib Bahar bin Smith, Ketua Majelis Mila Rasulullah, saya nggak ada, saya nggak hadir. Ngapain saya hadir? Mending saya habisin Quran, hatamin Quran di pondok. Ya, sebab kenapa dikatakan apa? Khiyarul umara, khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Ingat-ingat itu. Ayo semua ikuti saya. Khiyarul umara, khiyarul umara, sebaik-baiknya pemerintah, alladzina, pemerintah yang ya'tunal ulama, mendatangi para ulama, wasyirarul ulama, dan seburuk-buruknya ulama, alladzina, yang dimana ulama ya'tunal umara, mendatangi para pejabat. Sebaik-baiknya pejabat-pejabat yang mendatangi ulama, seburuk-buruknya ulama-ulama yang mendatangi pejabat. Tapi kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ini nggak mutlak. Maksudnya nggak mutlak apa? Beb, mau pengen lama atau pengen sebentar, Beb? Kalau mau sebentar, anak selesaiin. Nggak apa? Ente ceramah sini sampai subuh.
mutlak berlaku. Kalau ada ulama datang ke pejabat untuk menasehati mereka, untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, untuk mengajarkan mereka hukum Allah, maka mereka tidak termasuk seburuk-buruknya ulama. Paham? Jadi akan ada ulama yang dekat sama pejabat. Tapi dekatnya itu untuk nasihatin pejabat. Dekatnya itu untuk memberikan petunjuk, memberikan irsyad wal huda wal madad wal futuh. Nah, ini enggak termasuk, ya. Nah, adapun yang termasuk itu yang seperti apa? Mereka para ulama yang datang kepada pejabat, yatlubud dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan amal-amal akhirat. Mereka datang kepada pejabat untuk jadi anjing-anjingnya pejabat, jadi penjilat-penjilat pejabat. Mereka datang kepada para pejabat, berdiri depan pintu surga untuk mengharapkan sebagian hartanya. Mereka datang di pintu-pintu pejabat, masuk istana untuk menjual agama, untuk menjual Islam. Ini yang namanya kera-kera berserban, saudara-saudara. Jadi kalau ada ulama kayak begitu, panggil, ulama monyet. Ada guru begitu, guru monyet. Ada kiai begitu, kiai monyet. Ada habib begitu, habib monyet. Kalau datang ke pejabat untuk mencari dunia, kalau datang ke pejabat untuk mengharap sebagian hartanya, kalau datang ke pejabat untuk menjual agama. Tapi kalau datang ke pejabat untuk memberi nasihat, memberikan petunjuk, ini tidak termasuk. Justru ini ulama yang berani dan tegas serta bagus. Nah, sebaliknya, khiyarul umara, sebaik-baiknya pejabat, pejabat yang datang kepada ulama. Cuma datangnya bukan kampanye, datangnya bukan cari muka, datangnya bukan untuk agar dipilih, datang ikhlas. Ya Habib Ali Baiti, arsyidna, ahdina, a'tina al-ilm. Ya Habib berikan aku petunjuk, ya Habib berikan aku nasihat, ya Habib berikan aku ilmu. Datangnya seperti ini, inilah pejabat-pejabat yang baik. Dulu ada seorang ulama di zaman Sultan Malik Shah. Ketika itu Sultan Malik Shah, beliau bilang sama ini orang alim, saya lupa namanya. Ya Syekh, kenapa kamu tidak mendatangiku? Apa jawab beliau? Aku tidak mendatangimu karena aku ingin engkau menjadi sebaik-baiknya pejabat ketika engkau mendatangi ulama. Aku tidak mendatangimu karena aku ingin menjadi sebaik-baiknya ulama yang tidak mendatangi pejabat. Jadi ulama ada dua. Ada ulama kera-kera bersorban, yang jualan agama, yang jualan Islam, bukannya menghidupkan Islam, tapi cari hidup dalam Islam. Ya, bahkan ada partainya hijau, lambangnya Ka'bah. Ada partainya hijau, tapi partai semangka, luarnya hijau, dalamnya merah, saudara-saudara. Saya tanya, banyak tidak? Banyak tidak? Banyak tidak orang-orang munafik? Banyak. Makanya taat sama ulama, ikutin para ulama. Nah, saudara-saudara, Nabi Adam pernah berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Idza aradtum fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya. Wahai anak-anakku, kalau kalian ingin melakukan suatu pekerjaan, hendaklah dahulukan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, istasyirul akhyar, bermusyawarah dengan orang soleh, bermusyawarah dengan orang baik. Inilah istasyartul malaikah la asyaru alayya bitarkih. Aku dulu andaikan musyawarah sama malaikat, andaikan minta nasihat malaikat untuk memakan buah khuldi, maka malaikat akan memberikan isyarah kepadaku untuk meninggalkan memakan buah khuldi tersebut. Sayang dulu aku tidak minta nasihat dari malaikat sehingga aku makan dan Allah keluarkan aku dari surga. Jadi Nabi Adam mengajarkan kepada kita, apapun perkara yang akan kita lakukan, hendaknya minta nasihat dari Habib Ali Baiti, saya punya anak laki-laki, yang bagus kasih nama siapa, Beb?
Habib saya punya anak perempuan, Habib Ali. Yang bagus kasih nama siapa? Minta nasihat sama ulama. Nanti Habib Ali jawab, oh nama yang bagus buat anak pertama nama yang memakai abad. Yang penting ada abadnya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Jabbar, Abdul Somad, Abdul Karim. Terus yang sunnah, yang pertama sunnah. Yang kedua, sunnah memberi nama anak dengan nama-nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Isa, Yahya, Zakaria, Yusuf. Terus yang ketiga, sunnah memberi nama anak dengan nama-namanya Rasulullah. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Mustafa. Dalilnya apa? Dalilnya tasammau bi ismi, fala taknau bi kunyati. Bernamalah dengan namaku dan jangan berkunyah dengan kunyahku. Terus sunnah memberi nama anak dengan nama-nama orang-orang soleh, nama-nama sahabat, Usamah, kemudian Salman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdullah, ya. Kasih nama orang-orang soleh, Salim, Zaid, kemudian kasih nama Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, kemudian kasih nama Ali, Alwi, Ahmad, Abdul Qadir, kasih nama Jailani, Syadili, Syarbini, Haitami, Muhammad, Ahmad. Sunnah. Terus Beb, hukumnya makruh memberi nama anak dengan nama-nama orang fasik. Apa? Tommy, Alek, Hengki, Ahok. Ini hukumnya terus haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Apa? Lata, Uzza, Rama, Krishna, Wisnu, Sinta, Hanoman. Haram. Tak boleh. Saya tanya, banyak enggak anak-anak Islam namanya Rama? Banyak tidak? Banyak enggak anak-anak Islam namanya Krishna? Banyak enggak anak-anak Islam namanya Siwa? Banyak enggak anak-anak Islam namanya Wisnu? Banyak enggak anak-anak Islam namanya siapa? Namanya Sinta. Haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Tanya sama orang soleh. Ustadz, Kiai, Habib Ali, saya ini mau kawin. Yang bagus bulannya bulan apa? Habib Ali jawab, sunnahnya itu bulan Syawal. Kenapa? Dalam Sahih Muslim, qalat Aisyah, tazawwajani Rasulullah fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad menikahi aku di bulan Syawal dan wa dukhul yakni wa bana bi, dan melakukan malam pertama denganku itu juga di bulan Syawal. Al-Imam Nawawi qala hadal hadis fihi istihbabut tazawwuj wa tazawwuj fi Syawal wa dukhul fihi. Ini hadis adalah anjuran sunnah menikah atau dinikahi di bulan Syawal wa dukhul fihi, dan melakukan jima dalam bulan Syawal. Minta nasihat sama ulama. Habib Ali, ini ada 4 calon. A, B, C, D. Mana yang harus saya pilih, Beb? Kalau Habib Ali bilang, pilih si A. Habib yang ini bilang, pilih si B. Habib yang ini bilang, pilih si C. Ya. Guru yang ini, guru, mana ini yang harus anda ulun pilih 4 ini? Ah, pilih si A satu lah, pilih si inilah. Kalau ente tanya sama anak, Bebar, ada 4 calon. Mana yang harus dipilih? Kau ini 4-4-nya. Itu kalau ente tanyanya sama anak jawabnya begitu. Jadi tanya kepada ulama. Nah, kalau dalam hal-hal seperti itu saja, tanya ulama, minta nasihat ulama, apalagi dalam urusan memilih pemimpin, betul? Saya tanya besok 2019 Pilpres, mau ikut ulama atau ikut orang-orang bodoh? Mau ikut siapa? Mau taat kepada siapa? Saya tanya besok 2019, mau ganti presiden atau tidak? Orang Banjar jawab yang keras, mau ganti presiden atau tidak? Mau ganti presiden atau tidak? Jawab kurang keras, 2019 mau pilih Jokowi apa tidak?
Mau pilih Jokowi apa tidak? Loh, Beb, emang kenapa Jokowi? Ya, pemimpin pendusta, pemimpin pembohong, pemimpin yang hidup kenyang, yang hidup senang, banyak utang, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran, rakyat mati kelaparan. Pemimpin seperti itu wajib untuk diturunkan dan digantikan, saudara-saudara. Oleh karenanya para ulama yang istiqomah, ulama yang nggak bisa disuap, ulama yang nggak bisa disogok, beliau para ulama telah sepakat di bawah komando Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab telah menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden. Kamu semua sudah tahu, nggak perlu saya sebut namanya. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada kamu, wahai muslimin muslimat Banjarmasin, wahai para pemuda-pemudi Islam, kalau mau selamat ikuti para habaib, kalau mau selamat ikuti para ulama. Nah, para ulama telah melakukan ijtima dan telah keluar keputusan hasil ijtima. Oleh karenanya di bawah komando Habib Rizik, siapapun calon yang diusung oleh beliau telah keluar nama capres dan cawapresnya. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai para pemuda-pemudi Islam, kita bersumpah, kita berjanji, wajib bagi kita untuk memenangkan calon tersebut walaupun harus berdarah-darah, saudara-saudara. Saya tanya pemuda-pemudi Banjar, jawab yang keras, siap menangkan calon yang diusung ulama? Siap menangkan calon yang diusung para habaib? Siap menangkan calon yang diusung para kiai? Siap mempertaruhkan jiwa untuk memenangkannya? Siap mempertaruhkan nyawa untuk memenangkannya? Siap menguras tenaga dan pikiran untuk memenangkannya? Allahu Akbar. Kenapa? Sebab kita anak-anak muda, satu-satunya harapan Indonesia, satu-satunya harapan bangsa, harapan rakyat, harapan para ulama. Saudara-saudara, nasib Indonesia ke depan berada di tangan kalian, wahai para pemuda-pemudi Islam Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin dan umumnya Indonesia. Kenapa? Karena kita para santri, kita anak-anak majelis yang gak bisa dibeli. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gak bisa dibeli. Kita para pemuda-pemudi Islam gak bisa disogok. Mereka 9 naga, taipan-taipan, cukong-cukong Cina, mereka orang-orang barat, orang-orang luar, perusahaan-perusahaan asing. Bagi mereka presiden bisa dibeli, betul? Menteri bisa dibeli, betul? Jawab yang keras, polisi bisa dibeli, betul? Tentara bisa dibeli, betul? Ustadz bisa dibeli, betul? Kiai bisa mereka beli, betul? Ada habib yang bisa mereka beli, betul? Tetapi mereka lupa, hei kalian para pengkhianat bangsa, hei kalian para 9 naga, demi Allah, kami pemuda-pemudi Islam Indonesia, selama kami masih tegak berdiri di tanah Indonesia, selama kami masih bernafas, maka selama itu kami tidak akan pernah bisa dibeli sampai datangnya hari kiamat, saudara-saudara. Yang hak akan kita sampaikan hak, betul? Yang batil kita sampaikan batil, betul? Saudara-saudara, Indonesia merdeka lewat para santri. Indonesia merdeka dengan tangan-tangan santri, dengan tangan-tangan ulama. Waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada presiden, belum ada Indonesia. Yang ada pondok pesantren, majelis taklim, ulama, kiai, habaib, santri. Beliau-beliau berjuang bersatu bersama rakyat, mengangkat senjata. Mereka berjuang, santri zaman dulu malam megang pulpen, malam mereka membasahi dirinya dengan air mata rindu, air mata takut kepada Allah. Itu malam. Siang mereka mengangkat pedang, bukan bersimbah air mata, bukan mengangkat pena. Malam mengangkat pena, malam bersimbah air mata. Siang mereka mengangkat pedang, bersimbah darah, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau bukan karena beliau-beliau, para ulama, para santri, pondok pesantren, tidak akan ada merah putih dan tidak akan pernah merdeka negara kesatuan Republik Indonesia.
Makanya saya tanya, para santri berjasa tidak untuk Indonesia? Berjasa tidak? Jawab yang keras, berjasa tidak? Yang memerdekakan Indonesia para santri, betul apa tidak? Betul apa tidak? Yang memerdekakan Indonesia pondok-pondok pesantren, betul apa tidak? Oleh karena kita para santri harus berjuang. Kita selama ini santri nggak mau peduli sama urusan politik. Kita kerjaannya ngafalin Alfiyah, belajar syarah Ibn Aqil, syarahnya Alfiyah, Fathul Mu'in, belajar Fathul Gharib, ngafalin Nabam Zubat, Hifdzul Mutun, Murajaah, Mutola'ah, Daras Quran. Tidak peduli siapa yang mau jadi pemimpin, karena ketidakpedulian kita, karena ketidakikutsertaan kita, sehingga para pejabat-pejabat dipegang kursi-kursi kekuasaan, dipegang dan diisi oleh pejabat-pejabat yang zalim, pejabat-pejabat yang butuh kepada rakyat kalau ada maunya, pejabat-pejabat yang dimana mereka menegakkan hukum tajam di atas, tumpul di atas dan tajam di bawah. Oleh karenanya cukup sudah. Sekarang saatnya bagi kita para santri, kita para pemuda-pemudi Islam harus bangkit, rapatkan barisan di bawah bendera dan komando para ulama. Kita menangkan pada tahun 2019 calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh para ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, siap memenangkan? Siap menangkan? Siap menangkan? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kita para santri gak bisa dibeli, betul. Oleh karenanya para santri, teruslah kau berjuang untuk bangsa. Teruslah kau berjuang untuk Indonesia. Nasib bangsa ke depan berada di tanganmu. Saudara-saudara, Indonesia, emang betul, Indonesia telah merdeka. Merdeka dari Jepang, merdeka dari Belanda, merdeka dari Inggris. Tapi Indonesia belum merdeka dari 9 naga, betul. Belum merdeka dari Taipan cukong, betul. Belum merdeka dari perusahaan-perusahaan asing yang merampok harta rakyat, betul. Belum merdeka dari maksiat, betul. Kini saatnya kita para pemuda-pemudi Islam untuk sama-sama kita bangkit berjuang untuk Indonesia. Wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, wahai Pancasilaku, saksikanlah pada malam hari ini pemuda-pemudi Islam Banjarmasin, santri-santri Banjarmasin, kami bersumpah, wahai Indonesia, wahai Garuda, terbanglah engkau meninggi di tempat yang tinggi. Wahai Garudaku, bebaskanlah dirimu dari cengkraman sang naga. Kepakkan sayapmu, tunjukkan keperkasaanmu. Wahai Indonesiaku, merdekalah engkau dari maksiat, merdekalah engkau dari koruptor, merdekalah engkau dari pengkhianat bangsa, merdekalah engkau dari pejabat-pejabat zalim yang menyengsarakan rakyat. Wahai merah putihku, kami para santri bersumpah, wahai merah putih, demi Allah, selama darah kami masih merah, selama tulang kami masih putih, merah, putih, maka selama itu kami para santri akan berada di barisan paling depan, rela hancur dan binasa untuk kemerdekaan Indonesia Raya. Santri siap berjuang, siap hancur demi Islam, siap binasa demi agama, siap hancur demi Allah. Kalau musuh datang, lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Orang Banjar musuh datang, lawan apa jangan? Orang Banjar yang keras, lawan apa jangan? Orang Banjar ada musuh datang, lawan apa jangan? Lawan apa biarkan? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Orang Banjar mana suaranya? Maju atau mundur? Lawan apa biarkan? Lawan. Musuh bawa senjata, lawan. Bawa senjata. Bawa senjata. Lawan. Bawa senjata. Bawa tank. Lawan. Bawa tank. Bawa gas air mata. Gas air mata. Orang Banjar kebal sama pisau gak bakal kebal pakai gas air mata. Saya aja gak kebal. Yang kebal gas air mata cuma Habib Rizik. Saya tanya orang Banjar, pakai gas air mata, lawan. Gas air mata.
Nanti kamu ditembak lawan, ditembak, dipenjara, dibunuh, berdarah, siap berdarah, siap hancur, siap angkat senjata, siap bela Allah, siap bela ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hancurkan siapapun yang menghancurkan Islam. Allah hinakan siapapun yang menghina Islam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum saya tutup, ntar saya minum dulu. Saya ingin umumkan kepada saudara-saudara. 11 tahun lalu saya buka majelis taklim. Namanya Majelis Pembela Rasulullah. Tiap majelis rapat, tiap tiap pada Isya seminggu sekali saya baca rotib adat, rotib abbas, doa fagil mugaddam, wirdus shagir, wirid sakran, hizib bahar, hizib nasor, maulid simtud doror. Baru saya buka kitab Ihya Ulumuddin. Dari 11 tahun lalu sampai detik ini. Kemudian saya buka pondok baru 4 tahun lalu sampai detik ini. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Belum ada satu titik pun uang pemerintah yang masuk di pondok saya, majelis saya, atau dalam perut saya. Itu saya bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, saya harapkan seluruh jamaah yang hadir untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Karena kami sedang bangun pondok pesantren. Santri yang mondok tempat saya gratis, gak bayar. Selama saya makan, santri makan. Kalau saya gak makan, sama-sama gak makan. Oleh karena saya harapkan semua hadirin mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya, Beb, saya susah. Sedekah gak nunggu kaya. Kata siapa orang sedekah itu harus orang kaya? Saya cerita sama kamu. Dulu ada namanya Habib Abdullah Al-Idrus. Ini Habib Abdullah kaya raya yang ngarang rotib Idrus. Beliau kalau turun dari kuda itu pakai karpet merah. Beliau Habib Abdullah Idrus setiap datang tamu itu dihitung anak tangga yang dinaiki oleh tamunya. Kalau tamunya naik 3 anak tangga, dipotongin 3 ekor kambing. Kalau tamunya naik 4 anak tangga, dipotongkan 4 ekor kambing. Saking kayanya. Satu waktu datang orang bertamu, dihitung berapa anak tangga. Oh, ternyata anak tangganya ada 4, maka dipotong 4 ekor kambing. Ntar dulu. Duduk itu di belakang, jangan ada yang berdiri. Lihat sini semua, perhatiin. Dipotongkan 4 ekor kambing. Ini orang takjub. Luar biasa ini Habib ya, kaya. Setiap tamu yang datang, dihitung anak tangga, potong. Kalau tamunya naik 4, dipotong 4 ekor kambing. Waduh, saya kagum sama Habib. Kata Habib apa? Ada yang lebih kaya dari saya. Siapa? Saya punya adik namanya Husain. Coba kamu pergi, kamu lihat, dia lebih kaya dari saya. Ini orang penasaran. Kalau kakaknya aja kayak begini, apalagi adiknya. Ketika datang ternyata coba gubuk reot. Disediain apa? Disediain kopi setengah sama roti kering setengah. Waduh, katanya lebih kaya. Kok cuma kopi setengah, roti kering setengah? Oh, ini pemanasan kali ini. Ditunggu-tunggu gak ada yang keluar, udah cuma itu aja yang keluar. Akhirnya dia pulang. Dia bilang sama Habib Abdullah, Habib Softo, Habib. Tahu Softo? Bercanda. Habib Softo. Habib bercandain saya. Kata Habib, adek Habib lebih kaya. Kok cuma dikasih kopi setengah, roti kering setengah? Habib motongin 4 ekor kambing. Apa jawab Habib? Saya punya ratusan ribu ekor kambing saya punya. Harta saya hari ini ada ratusan ribu ekor kambing. Saya cuma kasih 4 untuk kamu. Saya potongkan. Adik saya Husain, harta yang dia punya pada hari itu, kopi 1 cangkir, roti kering 1 biji. Setengah cangkir dia kasih untuk kamu, setengah dia minum bersama anak istrinya. Roti kering 1 biji, setengah dia kasih untuk kamu, setengah dia makan bersama anak dan istrinya. Dia lebih kaya dari saya.
karena dia bisa mengeluarkan setengah hartanya untuk kamu. Jadi orang sedekah nggak nunggu kaya. Contoh, saya punya uang 10 juta. Habib Ali punya uang 100.000. Habib Ali punya uang 100, Habib Ali sedekahin 50. Saya punya uang 1 juta, saya punya uang 10 juta. Saya sedekahin 1 juta. Nominalnya lebih banyak mana? Ana atau Habib Ali? Habib Ali. Nominal. Ana sedekah 1 juta. Ana punya uang 10 juta. Sedekahnya 1 juta. Habib Ali punya uang 100.000. Sedekahnya 50. Nominal banyakkan siapa? Banyakkan Ana. Iya kan? Habib Ali cuma 50. Ana 1 juta. Nominal banyakkan Ana. Tapi kaya, dermawan, Habib Ali lebih kaya dan lebih dermawan dari saya. Kenapa? Cuma punya uang 100, tapi setengah hartanya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sedekah gak bakal susah. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Kamu keluarkan 1, Allah balas 10. Kamu keluarkan 10, Allah balas 100. Rabi'atul Adawiyah, waktu pagi hari, beliau sedekahkan 1 piring gandum. 1 piring berisi gandum, disedekain. Siangnya ada orang bawa 8 piring. Ini hadiah untukmu, wahai Rabi'atul Adawiyah. Oh, saya nggak mau. Bawa pulang lagi. Malamnya ada lagi yang datang bawa 10. Baru beliau terima. Pembantunya kaget. Rabi'ah, tadi siang ada yang ngasih 8, kamu nggak terima. Ini malam ngasih 10, kamu terima. Allah berjanji, kalau siapa yang mengeluarkan 1, Allah balas 10. Siang tadi itu cuma 8, berarti bukan dari Allah itu. 8 cuma. Nah ini baru yang janji Allah nih yang 10 ini. Ya, gak ada orang sedekah itu kamu keluarkan 100, 200, 300 juta. Gak bakal kamu itu, kamu keluarkan harta, gak bakal susah. Enggak kamu keluarin, juga gak bakal kaya. Justru semakin kamu keluarin harta, semakin banyak kamu punya harta. Saya tanya sama jamaah, anjing dan kambing banyakan mana? Anjing dan kambing banyakan mana? Kok bisa ya banyakan kambing? Padahal kambing kan tiap Idul Adha jutaan ekor dipotong, puluhan juta. Harusnya kan banyakan anjing kalau menurut akal, iya kan? Harusnya banyakan anjing dong. Anjing nggak dikorban-korbanin. Ahok. Anjing nggak pernah dikorbanin, iya kan? Harusnya banyakan anjing kalau secara akal. Tapi kan ternyata banyakan kambing. Ma banteng. Anjing justru sedikit. Kenapa anjing sedikit? Karena anjing tidak pernah dikorban. Kambing makin hari makin banyak karena tiap tahun dikorban. Begitu juga harta. Oleh karenanya nanti ada beberapa murid Habib Ali atau nanti anak-anak panitia pakai sorban sambil saya sholawat. Ini Habib-Habib juga minta ini nih, haji-haji, Habib Ali, banyak fulus semua ini. Habib Fendi apalagi nih, Juragan Pasir ini. Ya, yang di depan semuanya. Sambil kita bersalawat, semua belakang depan. Sambil kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semuanya yang keras. Kalau salawat itu yang semangat. Jangan kayak ikan koi, mangap-mangap. Gak ada suaranya. Yang semangat kalau salawat. Semuanya. Salatullah, salamullah, ala toha. Salatullah, salamullah. Allah, Allah, salatullah. Tawasalna bebes wabil hadir. Allah, Allah, tawasalna. Mujahidin lillah bi ahlil.
siapa Tuhan Allah. Di ahlil badriyah salatullah. Ilaitur wa kirimna binal matalib minna. Ilaitur wa kirimna binal matalib minna. Wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, susul di depan mata, lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara, tercinta kematian, murah harganya. Maju ayo, ayo terus maju. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur, takkan mundur. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah, menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju ayo terus maju. Pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur, takkan mundur. Allahu Akbar. Angkat tangannya ke atas. Hidup Islam, hidup Islam, hidup Indonesia. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Hidup Habib Ali Baiti. Tulsan Mania hidup. Ulukul Hasan hidup. Allahu Akbar. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya pelan-pelan, gak usah salaman. Pada Allah barakatuh. Tenang, ana ila al-baiti. Dulu sadar. Jaga. Salmania. Orang jangan sampai dorong-dorong. Jaga anak-anak.